Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kita akan mengupdate dua kabar penting pasca rapat RDP Mendagri berkaitan dengan P3K dan P3K paruh waktu. Mudah-mudahan ada kado terindah ya untuk HUT RI tahun ini dari Presiden Prabowo. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, kita akan update informasi pertama. Ini berkaitan dengan pernyataan Pak Dasko soal P3K seusai rapat spesial di Komisi 2 DPR. Ini kita ketahui bahwa kemarin ada RDP bersama Mendagri ya untuk seluruh APEKSI, APSI dan Gubernur. Berikut ini pernyataan Bapak Sufmi Dasko Ahmad mengenai P3K seusai rapat ataupun raker dengar pendapat pada tanggal 30 Juli kemarin di Komisi 2, di mana Pak Dasko yang merupakan Wakil Ketua DPR ini memang ikut berada di ruang Komisi 2 waktu itu menyaksikan langsung rapat yang berkaitan dengan nasib P3K dan P3K paruh waktu. Nah, ini dihadiri oleh Pak Mendagri yang kita sudah update juga berkaitan dengan pembayaran gaji dan beberapa hal lainnya termasuk alih status P3K paruh waktu. Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 yaitu Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, dihadiri Menteri Tito Karnavian dan sejumlah Direktur Jenderal dari Kemendagri, Bupati Lahad, selaku Ketua Umum Asosiasi, dan beberapa jajaran lain yang berstatus kepala daerah. Dasko mengatakan tata kelola pegawai P3K akan diatur ulang ke depannya merespon persoalan anggaran yang dikeluhkan kepala daerah. Nah ini ya, jadi akan dikondisikan ulang. Soal P3K sebenarnya kita sudah bahas dengan Menpan RB dan Mendagri untuk kemudian diatur lagi tata kelolanya untuk ke depan, karena biasanya pengangkatan ini dilakukan pada saat selesai pilkada. Menurut Dasko, tata kelola P3K oleh pemerintah daerah perlu diatur ulang agar di depannya tidak terjadi penumpukan pegawai yang memberatkan anggaran. Kemudian ditambahkan bahwa kewenangan yang kemudian diberikan kepada kepala daerah ini perlu kita ataupun pemerintah dan DPR benahi tata kelolanya supaya kemudian tidak menjadi penumpukan honorer atau P3K baru yang kemudian ada di daerah. Nah, ini kemudian rapat ini disebut sebagai rapat spesial ya. Ketua Komisi 2 Muhammad Rifki Nizami menyebut bahwa rapat ini disebut sebagai rapat spesial karena digelar di tengah masa reses. Nah, kita ketahui masa reses DPR ini Juli sampai Agustus ya. Kami memanggil karena kami ingin mendengar dan turut serta menyelesaikan persoalan penting dalam konteks hubungan pusat dan daerah hari ini, kata Ketua waktu membuka rapat. Rifki menjelaskan bahwa rapat tersebut memfasilitasi 3 pokok pembahasan, yaitu remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan penghasilan asli daerah. Dia mengapresiasi APKASI dan APEKSI atau atas upaya advokasi yang telah dilakukan. Menurut dia, rapat kali ini berfokus pada mendengarkan aspirasi bupati dan wali kota, sementara untuk rapat gubernurnya nanti akan digelar khusus. Jadi akan ada rapat kedua untuk gubernur. Hari ini kami ingin mendengar keluh kesah masalah yang mudah-mudahan bisa kita carikan solusi. Nanti gubernur akan kita cari pada RDP mendatang. Rapat menghasilkan 4 kesimpulan. Dari 4 poin ini, 3 yang berkaitan dengan nasib P3K. Di antaranya adalah Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah untuk segera menyalurkan alokasi kurang bayar atau DBH kepada provinsi, kabupaten, kota secara langsung dan tepat waktu pada tahun 2026 ini sehingga dapat membiayai belanja pegawai, penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, dan berbagai program yang menghadirkan kesejahteraan rakyat di daerah. Demikian kalimat pada poin ketiga kesimpulan rapat. Jadi Bapak Ibu, pernyataan Pak Mendagri berkaitan dengan gaji dibayar APBN untuk P3K sudah dibantah ya, bahwa itu tidaklah benar. Yang perlu dilakukan adalah akan dilakukan pembayaran ataupun dana bagi hasil yang kurang bayar sehingga daerah dapat menutupi belanja pegawai dari pembayaran kurang bayar oleh pemerintah. Itu ya yang dijadikan solusi. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita lihat ada
menjelaskan dua skema ya dari Mendagri. Sebelumnya pada rapat tersebut Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa gaji P3K di instansi pemerintah tidak ditanggung APBN. Jadi tidak ada ya, dan tidak mampu sepertinya juga pemerintah pusat menanggung gaji itu. Namun pemerintah menyiapkan dua skema bagi Pemda yang mengalami kesulitan. Pertama, terhadap daerah yang mengalami kesulitan fiskal dan dana bagi hasil dari pusat yang belum dibayarkan, pemerintah akan segera menyalurkan. Nah ini ya tadi yang pertama, kalau itu kurang bayar, dibayarkan, maka P3K beres. Itu di daerah yang kurang bayar, kata Mendagri Tito. Kedua, terhadap daerah yang mengalami kesulitan fiskal tetapi tidak punya DBH kurang bayar, pemerintah akan melakukan top up dana alokasi umum. Jadi yang mereka dana DBH-nya sudah ditransfer semua tapi masih kurang, akan dilakukan top up untuk dana DAU-nya ya. Nah ini sehingga nanti akan menjadi terbayarkan gaji P3K. Mendagri Tito mengatakan skema top up bagi daerah yang tidak mempunyai DBH kurang bayar ini akan menyelesaikan juga masalah P3K. Pada kesempatan yang sama, Tito menegaskan bahwa skema tersebut bukan berarti gaji P3K ditanggung APBN. Dikatakannya bahwa dua skema itu hanya bersifat sementara dan tidak semua daerah mendapatkan. Nah, jadi ini meluruskan pernyataan bahwa tetap pemerintah mengambil alih untuk sementara masalah gaji P3K. Nah, sedangkan informasi kedua ini saatnya negara ya peduli mewujudkan impian P3K dan paruh waktu menjadi PNS. Ini bisa jadi kado HUT RI tahun ini. Nah, ini kita lihat informasi yang kita dapatkan bahwa Ketua ASN P3K Guru Provinsi Riau Eko Wibowo mengatakan sudah saatnya negara mengangkat P3K dan paruh waktu menjadi PNS. Menurut dia, perubahan status ini bisa menjadi kado terindah pada ulang tahun ke-81 RI. Eko optimis bahwa Presiden Prabowo sangat peduli terhadap sumber daya manusia guru, sehingga akan ada gebrakan yang berpihak kepada guru, P3K, dan paruh waktu. Ya mudah-mudahan untuk semua ya, kami berharap pemerintah daerah dan pusat saling berkolaborasi untuk membantu persoalan biaya penggajian ASN P3K dan paruh waktu. Dia mencontohkan Kabupaten Pulau Kepulauan Meranti, misalnya yang mana pegawainya banyak yang berhenti karena gajinya kecil dan tidak cukup biaya kehidup keluarga. Di sisi lain karena daerah juga menanggung beban fiskal yang berat. Oleh karena itu, Eko berharap ada perhatian serius dari pemerintah pusat untuk memprioritaskan pengangkatan P3K menjadi PNS sehingga persoalan yang sudah bertahun-tahun ini bisa tuntas dan tidak menimbulkan masalah. Jadi Bapak Ibu, ini setidak-tidaknya menjadi harapan ya bagi kita rekan-rekan P3K, apalagi yang masih paruh waktu, untuk dapat diberikan semacam kebijakan ya, entah itu Kepres ataupun instruksi Presiden ya, berkaitan dengan alih status rekan-rekan menjadi PNS. Demikian update yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.